Kesempatan di malam yang berbahagia ini, insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian kitab Kaifatu Yajhul Ibtila bersama guru kita Al Ustadz Roni Nurismansyah hafizallahu taala, yang mana pada saat ini kita sudah memasuki di pertemuan yang ke-18. Alhamdulillah, tidak terasa sudah di ujung-ujung kajian, ataupun insyaallah taala sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Tapi ikhwatal iman para pendengar dimanapun anda berada, bagi yang ingin bertanya silakan kirimkan pertanyaan anda ataupun melalui pesan singkat dan WhatsApp di nomor interaktif 08227817153837. Tapi untuk mempersingkat waktu, kita coba hubungi Ustadz terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya tuh? Alhamdulillah. Alhamdulillah, masya Allah. Tapi ikhwatan iman para pendengar dimanapun anda berada, langsung saja untuk mempersingkat waktu kami persilakan kepada Al Ustadz. Falyatafadhal mashkura. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk meniti jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Orang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalannya menuju surga. Dan kita live streaming ya, atau kajian melalui media sosial ini insyaallah pahalanya sama seperti menghadiri pengajian, karena kita berhalangan menghadiri pengajian bukan karena kehendak kita, tapi karena ada udzur. Dan kaedahnya seseorang akan mendapatkan pahala atas amal perbuatan kebaikan yang dia rutinkan jika dia tinggalkan karena udzur. Orang yang biasa sholat jamaah di masjid, kemudian dia sakit sehingga sholat di rumah, dia dapat pahala sholat jamaah. Orang yang terbiasa, wanita yang terbiasa membaca, menjaga sholat, kemudian suatu ketika dia sakit, ya, sehingga harus menjamak sholat misalnya, maka dia tetap mendapatkan pahala sholat pada waktunya. Begitu juga pengajian kita pada masa wabah seperti ini, maka insya Allah kita mendapatkan pahala seperti kita menghadiri pengajian secara offline, secara langsung. Kita lanjutkan kajian kita membahas kitab Kaifatu Yajhul Ibtila, bagaimana engkau menghadapi musibah, ujian dan cobaan, membahas 43 kaidah dalam menghadapi musibah yang dikarang oleh Syekh Amir Muhammad Amir Al-Hilali. Dan sekarang kita tiba di kaidah yang ke-34, artinya sisa 10 kaidah lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk menyelesaikan kajian kita sebelum datang bulan Ramadan. Kaidah yang ke-34 kata pengarang di sini adalah kita harus merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak merasa takut kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Karena kita pahami bersama, makhluk itu lemah, tidak berharta, tidak punya kuasa, tidak bisa mendatangkan manfaat maupun mudarat. Sehingga di antara kewajiban kita ketika musibah datang kepada kita, kita menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara hikmah bencana, malapetaka, musibah yang datang dalam kehidupan kita adalah agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rasa takut, rasa harap dan rasa cinta. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min dha'fil yaqin an turdiyan nasa bi sukhtillah." Di antara
tanda lemahnya keyakinan tentang Allah Subhanahu wa taala adalah ketika engkau membuat manusia ridho dengan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Dia korbankan murka Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangkan ridho manusia. Wa antahmadahum ala rizqillah. Yang kedua, engkau memuji dan menyanjung manusia atas karunia Allah Subhanahu wa taala yang kita dapatkan melalui mereka. Dan yang ketiga, wa antazummahum ala ma lam yu'tika Allah. Engkau mencela mereka atas apa yang Allah tidak berikan kepadamu. Jadi kita mencela manusia karena rezeki yang Allah berikan kepada mereka yang Allah tidak berikan kepada kita. Tiga hal ini adalah tanda lemah keyakinan dan iman kita. Inna rizqallah la yajurruhu hirsul haris wa la yarudduhu kurhu karih. Dan rezeki Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa ditarik dengan semangatnya orang yang semangat, tamaknya orang yang tamak, dan tidak juga bisa ditolak karena kebencian orang yang benci. Hadis ini riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, hanya saja dilemahkan oleh para ulama di antaranya Syalbani rahimahullah ta'ala. Dan ada hadis yang sahih yang beberapa kali di awal pengajian kita bahas kitab ini sering kita sebutkan, yaitu kata Nabi SAW, man iltamasa ridallahi bi sakhatin nas radhiyallahu anhu wa arda anhu nas. Siapa yang mencari ridha Allah dengan menyebabkan datangnya murka dan amarah manusia, maka Allah akan meridainya dan membuat orang-orang manusia pun ridho kepadanya. Waman iltamasa ridhan nas bi sakhatillah. Tapi sebaliknya, siapa yang mencari ridho manusia dengan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, sakhitallahu alaihi, Allah murka kepadanya, wa askhatu alaihi nas, dan Allah menjadikan manusia pun murka dan marah kepadanya. Hadis Ibnu Hibban dan Tirmidzi. Jadi di antara kaidah yang harus kita paham bersama bahwasanya kita harus merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut ini adalah bagian dari ibadah. Bahkan rukun di antara 3 rukun ibadah, cinta, harap, dan takut. Maka takutlah kepada Allah dalam keadaan sepi maupun ramai. Insya Allah akan menjadikan hati kita menjadi kaya, mencukupi kemauan kita. Kita perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan perbaiki hubungan kita dengan manusia. Jangan kita mengira orang-orang sibuk memperhatikan diri kita, tidak. Ya, tapi mereka kadang punya kemauan, kadang punya kesibukan, ya. Karena itulah kita harus fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan takut pada manusia, karena mereka adalah makhluk yang lemah. Kemudian poin selanjutnya yang ke-35 adalah kita harus mengenal Allah ketika kita dalam keadaan lapang, dalam keadaan senang dan bahagia, agar Allah mengenal kita ketika kita dalam keadaan sempit dan sengsara. Jadi bagaimana kita biar ketika musibah menimpa kita segera hilang musibah tersebut atau kita kuat menghadapinya? Tipsnya adalah kita sebelum musibah datang adalah orang yang selalu kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika musibah datang, ya Allah pun kenal sama kita. Sebaliknya, ketika musibah menimpa kita, doa kita enggak kunjung dikabulkan karena mungkin sebelum musibah datang kita lupa sama Allah. Jadi ini tips preventif yang sangat indah, yaitu sebelum musibah datang, jadilah pribadi yang mengenal Allah Subhanahu wa taala di saat lapang, maka Allah akan ingat kita di saat sempit. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya, ta'arraf 'ala Allahi fi rakha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah Subhanahu wa taala di saat senang, di saat lapang, maka ya'rifka fi syiddah, Allah akan mengenalmu di saat
sempit dan susah. Dan maksud mengenal Allah Subhanahu wa taala itu ada dua macam. Mengenal Allah secara umum, yang kedua mengenal Allah secara khusus. Mengenal Allah secara umum maksudnya mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Mengimani Allah itu ada, membenarkan Allah itu ada. Dan ini ada bagi semua orang yang beriman. Mengenal secara khusus itu artinya adalah kita fokus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hati kita totalitas mengingat Allah, berzikir kepada Allah, melibatkan Allah dalam segala urusan kita. Ya sebagaimana dikatakan ya oleh orang-orang miskin dari penduduk dunia adalah ya orang yang meninggalkan dunia tanpa merasakan sesuatu yang paling lezat di dunia, sesuatu yang paling indah di dunia, paling manis di dunia. Ditanya apa itu? Itu kenikmatan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dalam Jami' Ulumul Hikam karya Ibnu Rajab Al-Hambali. Jadi mengenal Allah itu ada dua. Yang pertama secara umum mengimani keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua mengenal secara khusus. Inilah yang dimaksud dalam hadis yang kita sebutkan tadi. Maksudnya mengenal Allah, selalu ingat dengan Allah, berzikir kepada Allah. Ya, hati tenang dan tentram untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian balasannya adalah Allah mengingat kita. Allah mengenal kita. Dan Allah mengenal kita itu pun terbagi menjadi dua. Ada yang umum dan ada yang khusus. Maksud umum itu ada dua. Allah mengenal kita secara umum. Yang pertama, ilmu Allah. Allah mengetahui kita. Allah mengilmui kita. Yang kedua, penglihatan Allah. Maksudnya Allah melihat kita, Allah mengawasi kita. Jadi ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya ini umum ya. Allah mengetahui kita dan Allah melihat kita. Dalam surat Qaf ayat ke-16, "Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh." Dan sungguh kami menciptakan manusia dan kami mengetahui ya, ilmu Allah apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan dalam surat An-Najm ayat ke-32 Allah mengatakan huwa a'lamu bikum id ansha'akum minal ard wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum. Allah lebih mengetahui tentang kalian ketika Allah menjadikan kalian, menciptakan kalian dari tanah, dan bahkan ketika kalian masih berada di dalam perut ibu kalian. Ini mengenal secara umum. Adapun maksud Allah mengenal kita secara khusus, dan ini yang dimaksud dalam hadis, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengenal kita dengan kecintaannya, dengan kedekatan kita kepadanya. Maksudnya Allah mengabulkan doa kita, pinta kita, permohonan kita. Allah menjaga kita, melindungi kita, menyelamatkan kita dari berbagai musibah, kesulitan. Ini maksud adalah Allah mengenal kita. Dan inilah yang dimaksud dalam sebuah hadis. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, kata Nabi SAW dalam hadis qudsi, Allah mengatakan, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah sampai akhirnya aku mencintainya. Ini di antara keutamaan ibadah sunnah, puasa sunnah, salat sunnah, sedekah sunnah. Dan kalau Allah sudah cinta kita, Allah mengatakan, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Kalau aku sudah mencintainya, aku akan menjadi pendengaran yang dia mendengar dengannya. Maksudnya menolong pendengarannya agar mendengarkan hal-hal yang Allah ridai. Wa basarahu alladhi yubsiru bih. Dan aku menjadi penglihatannya yang dia dengannya melihat. Maksudnya pandangan kita akan dijaga oleh Allah agar kita melihat hal-hal yang Allah ridai.
wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha, dan menjadi tangannya yang dengannya dia menyentuh dan memegang, dan menjadi kakinya yang dengannya dia melangkah berjalan. Wa in sa'alani la'utiyannahu wa la in ista'adani la'u'idannahu, dan kalau dia sudah meminta kepadaku, aku akan kabulkan, dan kalau dia minta perlindungan kepadaku, aku akan berikan dia perlindungan. Dalam riwayat disebutkan wala in da'ani la'ujibannah, kalau dia berdoa maka pasti aku akan kabulkan. Ad-Dhahhak ibn Qais, seorang ulama, berkata, ingatlah Allah di waktu senang, maka Allah akan mengingat kalian di waktu sempit. Di waktu sulit, Nabi Yunus alaihissalam selalu ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Yunus Zunnun yang kemarin kita kisahkan sebagian kisahnya, sehingga ketika Nabi Yunus terjebak di dalam perut ikan paus, Allah berfirman tentang Nabi Yunus dalam As-Saffat ayat ke-143 dan 144, falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Seandainya Yunus itu bukan orang yang sering bertasbih, bukan orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, bukan orang yang sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di saat senang, maka dia akan tinggal diperhatikan sampai hari kebangkitan, sampai hari kiamat. Dan Fir'aun laknatullah alaihi adalah orang yang melampaui batas, lupa ingat Allah, jauh dari zikir kepada Allah. Dan lihatlah ketika beriman, dia mengatakan beriman. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Yunus 91, al-an, baru sekarang, apakah sekarang baru percaya, baru beriman, laqad asaita qablu wa kunta minal mufsidin, sedangkan engkau adalah orang yang durhaka sejak dahulu, dan seorang termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Salman Al-Farisi berkata, seorang sahabat Nabi yang mulia, seseorang kalau dia sering berdoa, ingat Allah di waktu senang, ketika musibah turun dia berdoa kepada Allah, malaikat akan hilang. Oh, ini suaranya udah dikenal nih, udah keciran suaranya, karena dia sering berdoa, sering berzikir, sampai zikir yang terdengar di langit. Akhirnya malaikat memberikan bantuan syafaat untuknya. Sebaliknya, kalau orang yang jarang berdoa, jarang berzikir, jarang ingat Allah Subhanahu wa ta'ala, jarang menyebut asma Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika musibah turun menimpanya, dia berdoa, malaikat bilang, nih suaranya nggak dikenal nih. Artinya kita ingat Allah ketika datang musibah saja, sehingga malaikat tidak memberikan syafaat untuknya. Seorang laki-laki datang kepada sahabat yang mulia Uwaimir, atau yang dikenal dengan Abu Darda radhiyallahu anhu. Ausini, katanya, berikan aku wasiat. Kata Abu Darda, ingatlah Allah di saat senang, maka Allah akan ingatmu di saat kau susah. Dan lagi-lagi dari Abu Darda, ada hikmah dari kalangan sahabat yang mulia. Dia mengatakan, berdoalah kepada Allah di hari senang, maka Allah akan mengabulkan doamu di saat hari susahmu. Dalam jami ulum al-hikam. Jadi penting kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum musibah itu datang. Sehingga ketika musibah itu datang, maka Allah pun akan kenal dengan kita. Kemudian yang ke-36, faedah yang ketiga. Malam hari ini kita harus membaca kisah-kisah sejarah para nabi, para rasul, kisah-kisah sejarah para sahabat atau orang-orang yang alim, ulama, para wali Allah Subhanahu wa ta'ala setelah mereka. Ini diantara kiat dalam menghadapi musibah. Karena sebagaimana yang kita pahami, kisah itu adalah
junudullah, tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah menjadikan sepertiga Al-Qur'an berisi tentang kisah agar kita bisa mengambil pelajaran, ya, bisa menjadi memberi manfaat, meneguhkan hati kita ketika musibah, dan hiburan bagi kita, karena ternyata kita nggak sendirian dalam menghadapi musibah yang menimpa kita. Allah berfirman dalam surat Hud ayat ke-120, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak, dan semua kisah yang kami kisahkan kepadamu, yang kami ceritakan kepadamu dari kisah-kisah para rasul, itu adalah kisah-kisah yang dengannya kami kuatkan hatimu, kami teguhkan jiwamu. Dan di dalam rangkaian cerita-cerita itu ada pelajaran, ibrah bagi orang yang mau mengambil pelajaran. Ketika Allah menyebutkan dalam kisah dalam surah Asy-Syu'ara, Allah menutup kisahnya dengan ucapan yang sangat indah, inna fi dzalika laayah. Dan pada kisah-kisah itu terdapat tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Tapi kebanyakan mereka tidak beriman. Asy-Syu'ara ayat ke-8. Cerita yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan dalam Al-Qur'an itu untuk kita. Allah mengatakan dalam surat Yusuf, Yusuf termasuk surat, ya, yang memuat kisah Nabi Yusuf, yang kata Allah ahsanul qasas, kisah yang paling indah. Di akhir surat Yusuf Allah mengatakan, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ma kana haditsan yuftara. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka para nabi itu terdapat pelajaran bagi orang yang berakal. Dan Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, bukan dongeng, bukanlah cerita-cerita asatirul awwalin, ya, dongeng orang terdahulu, tapi benar-benar kisah itu pernah terjadi. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah-kisah kepada kita? Agar kita bisa membandingkan kondisi kita. Ternyata masih banyak menimpa kita ini jauh lebih ringan dan sederhana dibandingkan musibah orang-orang terdahulu. Wabah ini tidak hanya menimpa kita. Alhamdulillah, ya, di balik ini kita berada di masa ketika ilmu kedokteran sudah canggih, teknologi sudah hebat. Coba bayangkan beberapa tahun-tahun yang lalu kalau kita baca kisah kejutaan orang meninggal, ya, dari meningitis, kemudian ya dulu ada influenza, dan seterusnya, wabah-wabah. Ini diantara hal yang harus kita pahami. Kata Allah, faksusil qasas la'allahum yatafakkarun. Kisahkan kepada mereka kisah-kisah agar mereka mau berpikir. Al-A'raf 176. Sesungguhnya, ya, kisah-kisah dalam Quran dan hadis Nabi itu dapat menjadikan hati kita kuat, ya, dan hati kita menjadi teguh. Karena itulah ulama salaf mengatakan kisah itu adalah tentara Allah Subhanahu wa taala. Kita baca, ya, kisah Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Hud, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bandingkan bagaimana kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah, di Madinah, para sahabat, ulama-ulama setelah mereka. Ya, kita akan mendapatkan pelajaran yang banyak. Dalam sebuah ucapan syair dikatakan, iqra'it tarikh idfihil ibad do'a qawman laysa yadruna al-khabar. Bacalah sejarah karena dalamnya terdapat banyak pelajaran, dan suatu kaum akan hilang binasanya kalau mereka tidak mengetahui sejarah. Yang lain juga berkata, wa man hawat tarikh fi sadri ada fa'amaran ila umri. Siapa yang memendam sejarah hanya di dalam dadanya, maka dia telah menambah banyak umur pada umurnya. Artinya dia, ya, banyak mengisahkan kisah sehingga dia menjadi hidup dengan kisah-kisah tersebut.
Mungkin tiga ada ini yang bisa kita sampaikan pada pembahasan kita malam hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga kita bisa menyelesaikan sebelum Ramadan tiba. Ya, demikian saya kembalikan kepada moderator. Baik Ustaz, jazakallah khairan atas ilmu yang disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Bagi pemirsa ataupun pendengar yang ingin bertanya, silakan kirimkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat ataupun WhatsApp di nomor interaktif di 082278175837. Kami ulangi, bagi pemirsa ataupun pendengar yang ingin bertanya, silakan kirimkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat ataupun WhatsApp di nomor interaktif di 082278175837. Tapi Ustaz, kita masuk ke pertanyaan pertama karena sudah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Boleh tidak sedekah dengan anak yatim piatu yang masih kecil tapi agamanya bukan muslim karena tetangga sebelah rumah Ustaz? Syukran Ustaz. Ya. Sedekah itu berbeda dengan zakat. Zakat itu hanya diberikan kepada asnaf, golongan-golongan yang berhak menerima zakat, seperti orang fakir, miskin, amal zakat, mu'allaf, orang yang berhutang, orang yang dalam perjalanan, budak, dan yang lainnya. Sedangkan sedekah, ya, itu boleh diberikan meskipun kepada orang fakir, apalagi dia tetangga, ya, dia tetangga, sehingga tetangga berhak mendapatkan hak bertetangga. Ibnu Umar pernah menyuruh budaknya untuk memberikan masakan kepada orang Yahudi tetangganya. Artinya boleh yang berbuat baik kepada tetangga meskipun dia kafir. Hanya saja tentu yang lebih utama adalah orang-orang muslim, ya, karena mereka bisa memanfaatkan, ya, harta tersebut. Tapi juga bisa lihat kondisi, mungkin dengan itu menjadi dakwah bagi dia agar dia tertarik ke dalam agama Islam. Allah Ta'ala. Baik Ustaz, syukran atas jawabannya. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana posisi jamaah perempuan ketika sholat fardu? Kalau imam dan makmum laki-lakinya 2 orang. Syukron Ustaz. Ya, mau 1 orang, 2 orang, atau 3 orang, wanita satunya selalu di belakang laki-laki, yang di belakang makmum, ini makmum laki-laki, meskipun dia sendiri, ya, jadi nggak boleh bersebelahan, ya. Bahkan kalau sama suami 2 orang, 1 laki-laki 1 istri, tetap di belakang, bukan di samping kanan, ya. Allah Ta'ala. Baik Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya. Mungkin ditutup langsung Ustaz karena sudah tidak ada pertanyaan, insyaallah. Ya, alhamdulillah. Demikian mungkin yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat menjadi pemberat amal kebaikan kita di hari kiamat kelak. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah segera mengangkat wabah yang menimpa negeri kita kali ini. Amin, Allah. Sehingga kita bisa kembali menjalani aktivitas kita seperti biasa, beribadah dalam lebih sempurna, dan bisa kembali kajian offline, ya. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan atas ilmunya yang disampaikan kepada kami dan para pendengar semuanya. Semoga menjadi manfaat ataupun tambahan wawasan ilmu bagi kami semua, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga Ustadz dan keluarga, dan tentunya menjaga kita semua, dan khususnya para kaum muslimin dan muslimat dimanapun
berada. Baik, ikhwatul iman para pendengar dimanapun anda berada, seperti yang disampaikan Ustadz tadi, insyaallah sebentar lagi kajian ini biidznillah akan diselesaikan sebelum Ramadan. Semoga Allah mudahkan dan semoga kita semua yang telah istiqomah mengikuti kajian dari awal hingga akhir menjadi manusia yang lebih baik lagi tentunya, karena kita ketahui bersama dari beberapa pertemuan, Masya Allah banyak sekali kaedah-kaedah yang kita dapatkan yang telah disampaikan oleh Al-Ustadz Roni Nurisman Syahfizullah Ta'ala. Dan Masya Allah kami ucapkan sekali lagi jazakallah khairan wa barakallahu fikum wa barakallahu fik kepada Al-Ustadz yang telah meluangkan waktunya untuk menyampaikan ilmunya di setengah jam di setiap hari. Dan memang ada sedikit beberapa hari libur, tapi Masya Allah beliau sudah menyempatkan waktunya untuk kita semua untuk membagikan ilmu yang beliau punya. Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz. Kami mengajak para pendengar dan ataupun pemirsa yang mendengarkan kajian pada malam hari ini untuk kita semua senantiasa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabah ini, mengangkat virus ini. Dan tentunya kita sudah rindu untuk ke kajian offline yang seperti dikatakan Ustaz tadi. Masya Allah sudah hampir sebulan mungkin kita tidak bertemu di majelis ilmu dan hanya bisa mendengarkan kajian via online atau sebagainya. Ini Masya Allah kita semua rindu tentunya bermajelis bersama guru-guru kita, para asatidz kita yang ada di sini maupun di manapun Ustadz berada. Tapi ikhwatal iman para pendengar dimanapun anda berada, kami ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas perhatiannya pada kesempatan malam hari ini. Sudah mau mendengarkan di setengah jam lebih mungkin. Kami ucapkan jazakumullah khairan, dan kami segenap tim dan kru yang bertugas mengucapkan undur diri, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.